wahdahu la syarika lah. Artinya pemecatan itu memang real, ada pemecatan? Tidak ada berupa pemecatan, hanya SK baru yang tidak menyantumkan nama saya. Berarti artinya tidak ada pemecatan, hanya penggantian sepihak? Iya, dan tidak ada yang mengirimkan SK baru itu pada saya. Tidak ada surat pemecatan, tidak ada surat pemberhentian. Gitu. Jadi mungkin saya dianggap anggota LBM, tapi tidak tercatat, begitu aja. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap, tidak mungkin coba. Semua ini husnuzon, kita berhusnuzon saja, sudah. Jadi aja berkata orang yang sekarang ngomong kita husnuzon saja itu berakal dan dia membawa orang juga untuk durhaka. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Itu tentang walaupun ulama sedunia mensahihkan nasab saya tidak, itu apabila mensahihkannya karena suatu hal. Coba lihat di dalam YouTube-nya, apabila ulama sedunia mensahihkan karena suatu hal. Kaidah-kaidah ilmiah sudah tidak dipakai. Siapapun, kan ulama sedunia, kalau sampai menetapkan A, B, saya tetap menolak. Ujub yang melahirkan manusia-manusia congkak, keras kepala, tidak mau menerima kebenaran. Karena suatu hal itu apa? Bukan ilmu, karena pertemanan, karena enggak, karena sosiologi. Itu saya tidak mau menerima lain aftal muftun, walaupun para orang-orang berfatwa itu berfatwa. Kenapa? Karena Rasulullah yang mengatakan lain aftal muftun itu. Al-Habib Ad-Doktor Ali Hasan Al-Bahar, apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnuzon bahwa beliau Habib Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in aftakal muftur, wa in aftakan nas, kamu harus berdiri dalam kebenaran. Wa in aftakan nas, walaupun seluruh manusia berfatwa. Kalau bahasan-bahasan itu bahasan ilmiah, silakan. Lalu sekarang yang dibahas sekarang ilmiah apa enggak? Kalau saya bukan ilmiah. Ilmiah itu harus pakai aturan, kaidah ilmiah, tidak ada yang disembunyikan, semua dijelaskan, diterangkan, tidak ada yang ditutupi. Tetap berlapang dada ya? Jadi kalau masalah saya di resapel itu, kita ketika diangkat juga tidak mengajukan diri, ya ketika di resapel ya udah salah. PBNU itu udah salah. Mungkin ada sebuah tujuan organisasi strategis apabila saya tidak ada dalam kepengurusan LPM untuk saat ini. Masalah ini sampai dibahas di rapat gabungan PBNU, tapi sudah sampai dibahas dalam tingkat rangkat gabungan, bahwa Anda betul-betul tidak disetujui mengadakan hal yang seperti ini. Di kalangan PBNU rapat harian sudah ada rapat gabungan dan sudah dibahas masalah ini. Tidak ada yang menyetujui pemikiran Anda. Kalau sudah begitu bagaimana tanggapannya dengan secara pribadi? Ya enggak apa-apa, biasa aja. Enggak, kalau bagi saya itu adalah strategi PBNU untuk mencapai tujuan strategis organisasi saja. Saya husnudon. Nah kalau husnudon bab ini boleh. Tapi husnudon bab nasab yang sudah jelas putus itu enggak boleh. Dosa durhaka hukumnya. Soal nasab Ba'alawi, ujungnya tuh soal husnuzon. Ujungnya tuh soal husnuzon. PWI Perjuangan Wali Songo adalah orang-orang NU yang tidak mau sejarah NU dibelokkan oleh orang-orang bukan dari orang-orang Nusantara. PWI LS adalah orang-orang NU yang tidak mau NU dibawa ke tiang, bukan orang-orang Nusantara. Kalau NU ini merasa ini meresahkan, Ketua Umum PBNU lebih ngerti apa yang harus dilakukan, gitu loh. Nggak harus kita provokasi orang-orang, kayaknya kita harus perang, bikin laskar, apa-apaan ini. Makanya mulai siki wis PWI lah, hajar rahmahan, hajar besileh, siap.
Kalau rahmah-rahmahan kerunya-kerunyaan suwe-suwe ngelunjak iku wong. Jorogaken besi. Tapi hari ini banyak orang yang tidak dengan ilmu memprovokasi orang, kemudian memaki-maki itu Habib itu antek Yahudi, antek penjajah. Nah, kalau sekarang ribut-ribut silsilah Ba'alwi itu barang kuno sebetulnya. Dulu itu saja ya gitu, itu ya ndak usah diurus, itu kitab sezaman yang jadi sumber mana ya ndak usah ditulis, apalagi dites DNA segala macam ya. Mau cari DNA-nya Sang Hyang Wenang itu dari mana? Ya, saya ini kan sebagai lembaga ya. Lembaga itu kalau di pemerintahan itu sebagai menteri. Ya. Jadi Rais Am itu sebagai presiden. Jadi kalau menteri harus siap untuk diangkat, siap juga untuk diresapel sesuai dengan mekanisme dan strategi organisasi yang ingin dicapai oleh PBNU. Ternyata ngundang Kiai Imad itu butuh mental jebule. Tapi alhamdulillah PWI durungan asing berhasil, ternyata nyong sing dudu PWI bisa menghadirkan Kiai Imad. Ini apa? Kan nggak bisa satu orang melakukan kesalahan semua jadi salah. Itu hal yang harus dikritisi. Jangan sampai pembahasan menjadi rasis. Kalau mengakui bukan ahli nasab, tidak paham nasab, jangan sekali-kali menyalahkan para peneliti nasab. Maka ini sudah bagus-bagus mana mau dipisah, mau dipecah. Kita ya curiga, jangan-jangan di belakangnya ada jeragane yang memang mau utak-atik ini biar pecah gitu. Di dalam keimanan katanya itu bisa ilmiah, tapi bab nasab katanya husnudzon. Sudah ndak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Pokoknya jangan nantang kualat, karena kualat ini bahaya. Padahal Nabi Muhammad yang nyuruh begitu. Kalau kamu sudah meyakini kebenaran yang ada di dalam hatimu berdasarkan dalil-dalil yang kuat, maka jangan kau ikuti manusia. Teguhlah pada kebenaran wa in aftakal muftir. Yang sekarang rame tesis-tesis itu. Tesis itu banyak persamaannya. Bisa juga tesis itu copy paste. Biasanya yang garap gini orang-orang Wahabi. Bagaimana supaya kita tahu apa pengakuan itu benar salah? Kita verifikasi. Kalau dia ngaku turunan Nabi, kita lihat di kitab-kitab nasab. Kan dari zaman dulu kitab nasab keturunan Nabi dicatat. Orang-orang goblok ndak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan. Mulai abad kedua Hijriyah, abad ketiga Hijriyah, abad keempat Hijriyah, abad kelima Hijriyah, keenam Hijriyah, ketujuh Hijriyah, kedelapan Hijriyah, itu seluruh keturunan Nabi dicatat. Saya yakin, hakul yakin juga min nasli Rasulullah Muhammad SAW. Saya ndak nanya catatan, pokoknya saya yakin. Atau kita husnudzon nama orang yang sudah jahat bener, ya kitanya akan kalah. Husnudzon ya ninggula lemah ya dicokot. Sesuatu yang katanya ilmiah tapi kemudian dibuat narasi ke panggung-panggung yang untuk membenci kelompok. Nah ini yang nggak boleh. Orang yang husnudon pada sesuatu yang jelas salah itu pinter apa bloon? Pinter apa bloon? Dan kita meyakini semua itu, walaupun mungkin tidak ada dokumen, tidak ada catatan, karena kita sendiri merasakan barokahnya. Suudzon kadang-kadang hukumnya wajib apabila sesuatu halnya itu korinanya sudah jelas-jelas dan akan membawa kemudaratan yang panjang. Kalau itu ilmiah silakan, tapi kan harus ada titik penyelesaian, natijah. Tapi yang saya tidak pernah menyebut ini ilmiah. Ilmiah kok begitu? Katanya mereka keturunan Ahmad bin Isa, keturunan baginda Nabi. Dari Ahmad bin Isa yang punya anak namanya Ubed. Saya cari Ahmad bin Isa ada di kitab-kitab, tapi anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, Husain. Nggak ada yang namanya Ubed. Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Ubaidillah adalah fiktif. Karena tawaduknya tidak mau disebut Abdullah, tidak mau, karena padahal orangnya al-alim, al-bari, masya Allah ya. Tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia ini. Maka pengakuan para habaib ini tertolak, bohong.
pengakuannya dusta. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin. Karena saya sudah membatalkan nasabah Alawi, Bu, berdasarkan penelitian ilmiah saya, Ba'lawi Habib-Habib ini yang ngaku keturunan Nabi tidak terbukti sebagai keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengakuan mereka tidak terkonfirmasi. Kitab-kitab nasab di abad keempat, 5, 6, 7, 8. PWILS adalah tegas, murni orang-orang NU yang tidak mau sejarah Nusantara diborong dan diaku oleh orang-orang yang bukan orang-orang Nusantara. PWI Perjuangan Wali Songo adalah orang-orang NU yang tidak mau sejarah NU dibelokkan oleh orang-orang bukan dari orang-orang Nusantara. PWILS adalah orang-orang NU yang tidak mau NU dibawa ke tiang bukan orang-orang Nusantara. PWILS adalah orang-orang NU yang siap berjuang mempertahankan, menyebarkan, mengajarkan ajaran-ajaran toleransi Wali Songo yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Negara Indonesia ini sudah 79 tahun merdeka, betul? Sebelumnya kita dijajah ratusan tahun, kita dijajah, Bu. Kalau dijajah nggak boleh kita duduk-duduk begini enak-enakan dengerin ceramah, pakai tenda segala macam, ada lampunya, siang-siang ada lampunya. Kita ceramah dikawal oleh para pejuang Banser, dikawal oleh para pejuang Laskar Wali Songo. Kalau ini terjadi pada zaman Belanda, Bu, sudah diberondong ini sama apa namanya itu AK-47 milik Belanda. Tahu itu dalam zaman dulu ada apa belum? Kita dijajah 350 tahun kata orang-orang. Bohong. Kita dijajah tidak 350 tahun, tapi kita dijajah hanya 145 tahun. Sementara yang 200 tahun itu kita diadu domba, Bu. Cornelis de Houtman 1959 datang ke Banten. Dia datang ngomongnya mau menjadi teman, tapi akhirnya pengen menjadi tuan. Dia datang katanya pengen berdagang, tapi akhirnya pengen dihormati sebagai penguasa. Maulana Yusuf malah kurang ajar ini Belanda. Datang katanya dia mau berdagang, tapi dia menguasai. Dia datang katanya pengen menjadi teman, tapi akhirnya pengen menjadi tuan. Diusir dari Banten, pergi dia ke Jawa Timur, mengadu domba anak-anak Nusantara. Akhirnya kita diadu domba antar satu kerajaan dengan kerajaan lain, di antar satu kerajaan antara ayah dan anak diadu domba, antara seseorang raja dan kemenangannya diadu domba, antara raja dan adiknya diadu domba selama 200 tahun.